Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Permata Golgota. Gimana kabarnya hari ini? Harapannya kabar kita pada hari ini selalu sehat, bersuka cita ya. Kita bertemu lagi di kebaktian PA kita pada malam hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita. Kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di kebaktian PA kita, walaupun masih dalam keadaan kita kebaktian secara online. Kita belum bisa bersekutu bersama-sama di sini di gereja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kita berada, ketika kita menyatukan hati kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian PA kita walaupun secara online. Semangat untuk memuji Tuhan, kita mau puji Tuhan kita katakan sungai sukacitamu. Jangan lupa yang di rumah tepuk tangan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada mengalir di dalammu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita angkatkan pujian kita sekali lagi, katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat segala kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Allah, buat setiap nafas kehidupan, buat setiap kesehatan, buat setiap penyertaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Allah, kami boleh bersatu hati, menyempatkan diri kami ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau yang selalu ada untuk kami, dimanapun kami berada. Pada saat ini kami masih dalam keadaan dilengkapi oleh pandemi corona, tapi Tuhan masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, memuji memuliakan nama Engkau. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang hadir di hati dan pikiran kami ya Allah. Supaya walaupun kebaktian ini terjadi secara online, tapi kami percaya ketika kami menyatukan hati kami dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Kau yang memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkuasalah Engkau di atas hati kami ya Tuhan Yesus. Dalam kebaktian ini
Kami mau serahkan kebaktian ini dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Amin. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. musik memuji Tuhan. Yang di rumah boleh tepuk tangannya ya. Sama-sama katakan sekali lagi, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. lebih luar biasa, katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. katakan Yesus nama di atas segala nama. 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 Kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia yang selalu ada untuk kita. Dia yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita boleh menyerahkan hati kita kepadanya, Dia membuka pintu untuk kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, yakinlah ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Kita mau nyembah Dia, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau angkatkan penyembahan kita sekali lagi, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya mengajak teman-teman sekalian untuk boleh menyiapkan diri kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita boleh katakan, inilah rinduku. Inilah
rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kuasa-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu. Engkau telah memelihara kami sepanjang hari ini. Tuhan berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Bahkan sepanjang hari ini kami bisa menikmati banyak berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bekerja, kami bisa menikmati banyak hal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan tiba saatnya malam ini, sebelum kami beristirahat, terlebih dahulu kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, Roh-Mu yang kudus berkarya ketika kami memberitakan dan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap adik-adik hamba permata di rumah masing-masing, biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka juga hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Lawat mereka masing-masing, sehingga setiap kami diberikan santapan rohani, firman-Mu yang mengenyangkan rohani kami, sehingga semakin hari semakin kami dewasa. Dalam pendengaran firman Tuhan pada malam hari ini, kami rindu supaya setiap kami disadarkan lagi, ditambahkan lagi pengertian, bahkan diberikan pertobatan. Ini doa dan kerinduan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai senioran, saya rindukan supaya teman-teman permata ada dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera. Ada sukacita ketika kita bisa bertemu walaupun secara online dalam PA Permata pada malam hari ini. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Amsal 11 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, ini firman Tuhan yang pertama. Lalu nanti dilanjutkan dengan Amsal pasal 14 ayat yang ke-21. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, dikatakan di pasal 11 khususnya ayat 12, siapa yang menghina sesamanya
tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, ternyata di sini ada orang yang disebut tidak berakal budi. Padahal pada zaman penciptaan, kalau kita baca Kejadian pasal yang pertama, setiap kali Tuhan selesai menciptakan sesuatu, di akhir penciptaan itu dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Artinya semua ciptaannya itu baik. Nah, dari semua ciptaan yang baik itu, menjadi nilai lebih bagi manusia adalah dia diberikan akal budi. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan setiap orang Tuhan berikan akal budi. Jadi mengapa dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 12 dikatakan yang menghina itu tidak berakal budi. Nah, kita harus lanjutkan ini, kaitkan dengan kalimat berikutnya. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Berarti yang menghina itu bukan orang pandai. Kalau bukan orang pandai, berarti orang bodoh. Berarti yang dimaksud tidak berakal budi di sini adalah orang bodoh. Nah, mengapa dikatakan orang bodoh? Karena sesungguhnya setiap kita yang telah diciptakan ini berakal budi, berharga di mata Tuhan. Bukan makhluk sembarangan, tetapi makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi dengan tidak menggunakan akal budi, sama dengan orang bodoh, kita telah merendahkan diri kita sendiri. Nah, sehingga dikatakan tidak berakal budi. Bahkan dikatakan di sini, ketika saya baca tadi kamus lengkap ya, kamus lengkap bahasa Indonesia, saya melihat di situ apa arti kata hina. Di sana dicatat hina itu adalah rendah, tidak bermartabat, tercela, tak terhormat, dan keji. Nah, itulah yang dimaksud dengan hina di sana. Itu pengertian hina. Rendah, tercela, terhormat, keji. Padahal di Kejadian pasal 1 Allah melihat semuanya itu baik. Berarti kalau manusia diciptaan baik, itu udah semuanya di sana. Baik, menarik, cantik, ganteng, terhormat, bermartabat, semuanya ada di sana. Tapi orang yang hina seperti ini tadi dia. Dia dianggap rendah, tidak bermartabat, tercela, terhormat, dan keji. Orang yang menghina itulah justru yang rendah. Itu sama dengan orang bodoh. Membuat dirinya bodoh. Padahal Tuhan menciptakan dia berharga dan bukan orang bodoh, tapi orang pandai. Nah, kalau yang tidak menghina itu disebut orang pandai. Orang pandai itu berdiam diri. Mengapa? Karena dia bisa merespons apa yang dilihatnya dengan positif. Ya katakanlah, dia melihat seseorang status sosialnya lebih rendah dari dirinya sendiri. Mungkin dia miskin, atau mungkin dia tidak berpendidikan, atau tampangnya tidak seperti dirinya. Nah, katakanlah demikian. Nah, tapi dalam hal ini dia tidak mencela, dia tidak meremehkan, dia tidak menganggap rendah mereka yang dilihatnya itu. Nah, mungkin dalam hatinya dia bersyukur, atau mungkin dia berdoa dalam hati untuk orang yang dilihatnya. Mungkin juga dia berdoa di rumah mendoakan orang yang dilihatnya. Nah, sehingga diam dikatakan di sini, dia bisa berespons secara positif, bisa mensyukuri keberadaannya dan bisa berdoa untuk orang yang dilihatnya. Nah, ini yang disebut pandai.
Tetapi orang bodoh dia pasti meremehkan, dia mencela, dia bahkan memandang rendah orang yang demikian. Nah, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di pasal 14 ayat 21 dikatakan di sana, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, coba kita amati kalimat ini teman-teman dikasih Tuhan. Yang menghina itu kalau di pasal 11 ayat 12 dikatakan bodoh atau tidak berakal budi. Di ayat 21 pasal 14 dikatakan orang yang menghina itu berbuat dosa. Nah, tidak sebatas di sana. Kalimat berikutnya, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, mengapa ya kita langkahi dulu menghina itu berbuat dosa, kita telaah dulu sejenak. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Mengapa dikatakan berbahagia orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita? Orang yang menderita, ketika orang berbelas kasihan kepada mereka, kepada orang yang menderita, berarti inilah orang yang berakal budi. Inilah orang yang berharga. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Dan inilah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan inilah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang tidak berbelas kasihan atau yang menghina tadi dikatakan berbuat dosa. Kalau yang berbelas kasihan diselamatkan, diberkati, orang yang berdosa pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Pasti mengalami penderitaan yang kekal. Nah, itu sebabnya malam hari ini kepada setiap kita diajarkan supaya kita tidak menghina. Tema kita hari ini menghina haram. Nah, kalau haram itu maksudnya tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu haram. Itu tidak dilakukan oleh Permata. Tetapi mengapa ini dibuat menjadi tema dalam PA Permata pada malam hari ini? Karena Pak tanya, memang banyak permata yang belum menghidupi kebenaran ini. Belum menghidupi apa yang dikatakan jangan menghina. Teman-teman yang dikasih Tuhan, salah satu perilaku yang tergolong dalam menghina adalah bully. Ya, bully atau bullying itu akhir-akhir ini sudah biasa kita dengar. Melalui media sosial banyak kita lihat orang-orang yang membuli atau menjadi korban bully. Nah, atau jangan-jangan di antara kita ada permata yang termasuk yang pernah membuli atau menjadi korban terbuli. Nah, ini perilaku yang tergolong pada menghina sesuai dengan tema kita tadi. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, bully ini bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di lingkungan pekerjaan atau lingkungan pergaulan, di mana saja. Nah, bully ini biasanya ini perilaku yang meremehkan, melecehkan, bahkan membuli itu bisa disebut mengancam atau mencelakai untuk mencapai tujuannya. Nah, ini sungguh-sungguh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir yang saya tahu kisahnya yang gempar di medsos
bagaimana seorang anak yang jual gorengan keliling-keliling lalu dia dibully. Nah, tetapi syukurnya walaupun dia dibully, akhirnya dia mendapat banyak belas kasihan dari banyak orang. Banyak pertolongan yang dia alami ketika dia mengalami bully. Tetapi orang yang membuli ditangkap polisi dan dicela oleh banyak orang. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, salah satu perilaku yang tergolong pada menghina tadi adalah bully. Ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Memang dalam Alkitab kita cari-cari tidak ada kata bully. Kita tidak akan menemukan. Bahkan saya cari di kamus lengkap bahasa Indonesia yang saya miliki, nggak ada kata bully di sana. Tetapi ternyata perilaku meremehkan, melecehkan, merendahkan ini ada dalam Alkitab. Kita akan baca salah satu ayat yang menggambarkan hal itu di kitab Matius, ya, Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, berkata kafir ini, teman-teman dikasih Tuhan, dulu kan orang Israel atau orang Yahudi itu disebut bangsa pilihan Allah. Tetapi ada di antara mereka yang kawin campur dengan orang Samaria atau orang-orang di sekitarnya yang bukan orang Yahudi. Mereka sering disebut kafir. Itu golongan rendah, kastanya di bawah orang Yahudi. Nah, jadi kalau kita sebutkan Sianu itu kafir, berarti kita melecehkan, kita menghina, kita memandang dia rendah. Orang yang demikian harus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Nah, itu berarti ini pelanggaran berat. Walaupun dikatakan ini bukan bully, tapi ini adalah bully. Kalimatnya atau kata-katanya tidak bully, tapi inilah yang dimaksud dengan bully. Hanya berkata kafir, apalagi berkata jahil. Oh, ini berbahaya lagi. Ini harus dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Jahil, saya cari-cari pengertiannya. Lalu kata yang lebih familiar bagi saya temukan di Alkitab bahasa Karo. Ternyata jahil dikatakan di sini dalam bahasa Karo disebut kemali. Waduh, ini tidak berakal budi, tidak ada sopan santun. Mungkin cocok dikatakan kurang ajar, begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan jahil. Orang yang demikian, yang berkata demikian harus dimasukkan ke api yang menyala-nyala atau neraka. Artinya orang yang merendahkan, melecehkan itu, ini hukumannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada Kejadian pasal 1. Allah menciptakan semua, Allah memandang semuanya itu baik. Nah, artinya manusia ini semua baik, berharga di mata Tuhan. Apa buktinya? Kita berharga di mata Tuhan. Yesus mau mati bagi kita. Dia rela menderita, menanggung hukuman atas dosa kita supaya kita diselamatkan. Ini bukti kita berharga di mata Tuhan. Siapalah kita ini? Kita ini makhluk yang diciptakan dari debu tanah. Walaupun status sosial saya lebih tinggi dari yang lain barangkali, tetapi di mata Tuhan kita ini sama-sama berharga. Sehingga dia rela mati, rela bertaruh nyawa, rela menderita untuk menyelamatkan kita. Dari siapakah kita ini? Konon kita pula menghina, padahal kita juga sesama makhluk yang diciptakan dari debu tanah. Itu tak tahu malu namanya, tak tahu diri. Mari kita belajar menghargai.
Yang berbahagia dikatakan di sini adalah orang yang menaruh belas kasihan. Mari kita belajar memahami kelemahan orang lain. Mari kita belajar memahami penderitaan dan keadaan orang lain. Mari kita belajar merasakan penderitaan orang lain. Teman-teman dikasih Tuhan, ini tidak cukup hanya sekedar didengar, disadari dan dipahami, tapi harus ada aksi. Saya punya kesaksian, teman-teman dikasih Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya sekali sebulan ada urusan ke Pancur Batu. Nah, di antara Hairos dan Simpang Tuntungan itu, yang jalan ke bawah ada pohon kayu yang besar, selalu ada orang gila dan sampai hari ini ada di situ. Nah, saya teringat apa yang dikatakan oleh ketika kami PJJ oleh seorang emeritus. Pertua emeritus ini bilang, adil tuhu kili ke kelengenta, sampai tidak gesir dalan-dalan bas dalanah katanya. Maksudnya tolonglah orang gila itu kalau memang punya hati yang berbelas kasihan. Nah, ketika saya melihat itu, saya teringat, saya diingatkan oleh Tuhan perkataan emeritus itu. Dan mulai saat itu, setiap kali saya ke Pancur Batu, saya pasti beli nasi bungkus untuk dia. Nah, saya kasih. Karena walaupun dia tidak waras seperti kita, dia juga adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan. Walaupun kita waras, kita tidak lebih tinggi derajat kita di hadapan Tuhan dibanding dengan orang yang tidak waras tadi. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita belajar berbelas kasihan kepada orang-orang yang status sosialnya rendah. Nah, dan apa yang terjadi teman-teman dikasih Tuhan? Mulai saat itu, apakah kebetulan, apakah karena saya lakukan atau karena saya mulai saat itu saya melihat betapa banyak orang yang memberi makan, memberi minum aqua kepada orang gila itu. Dan yang lebih menyenangkan saya, suatu pagi saya ditelepon oleh teman seorang pendeta dari gereja baptis. Pak Sebayang, mari kita ketemu di Simbalingkar, kita sarapan bersama. Singkat cerita, dia setelah panjang lebar bercerita, dia katakan, saya melihat banyak orang yang memberi nasi bungkus kepada orang gila. Setelah itu saya berpikir, bagian saya apa? Saya pikir katanya. Akhirnya saya bawa anggota, kami pangkas rambutnya, lalu kami beri baju yang baru katanya. Wah, saya senang sekali. Biar kamu tahu, saya sekian tahun yang lalu selalu ada urusan sekali sebulan Pancur Batu, saya kasih nasi bungkus. Ternyata akhirnya Pak Pendeta sekarang yang telah menggunting, memangkas orang gila itu. Puji Tuhan, saya bilang. Oh, kamu rupanya dulu yang memulai katanya. Saya enggak tahu pasti sebelum saya juga udah pernah ada orang yang ngasih nasi bungkus. Tapi cerita kami bersambung. Kami sama-sama bersuka cita bisa menolong orang yang dianggap rendah tapi berharga di mata Tuhan. Nah, menolong orang seperti itu enggak ada kalau bahasa Karo lali ombangna. Enggak ada uang masuk, enggak ada keuntungan. Tetapi itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari belajar merasakan penderitaan orang lain. Mari belajar menghargai setiap manusia, menghargai semua orang. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi menghina atau bully, ini adalah orang bodoh, ini orang yang tidak berakal budi, ini harus diperadabkan ke mahkamah agama, bahkan dimasukkan ke api yang menyala-nyala atau neraka. Hukumannya tidak terbatas. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, malam ini kita diberi tugas ya. Saya lihat di bimbingan PA Permata bahwa ini memang tidak bisa sekedar kita dengar dan dimengerti. Nah, apa yang diminta untuk kita kerjakan bersama? Ini tugas teman-teman sekalian. Aksi membuat nota kesepahaman, buat beberapa poin bersama tentang stop bullying dan mendeklarasikannya
dengan video singkat lalu posting di media sosial dengan mencantumkan Permata Duta Stop Bullying. Nah, mungkin bullying itu masih dianggap soal biasa, tapi Permata harus ambil bagian supaya hal ini tidak terjadi lagi. Buatlah video singkat. Nah, lalu posting di media sosial, cantumkan di sana Permata GBKP Duta Stop Bullying. Kerjakanlah itu supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan supaya kita saling menghargai ini bisa terwujud melalui aksi Permata. Terpuji termulia nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami dikala kami sering sekali tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Bahkan kami tidak bisa memahami situasi orang lain. Bahkan mungkin kami pernah membuling atau melecehkan atau memandang rendah orang lain. Ternyata ini perilaku menghina. Ternyata ini perilaku orang bodoh, tidak berakal budi yang harus dihukum. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar pada malam hari ini supaya kami menjadi orang yang bisa berbelas kasihan, menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ajar kami untuk menghargai sesama kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Ini doa dan kerinduan kami. Secara khusus adik kami Permata, berikan komitmen kepada mereka untuk belajar menghargai sesama, bukan menghina. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ini saatnya kita mempersiapkan persembahan kita mau memberi kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian kita katakan si pepulung me persembahan tah. Pasuna si simpar brena manganta asa sigoi sikapen asa sigoi totoken pengatakan bujur tak kempadin. Sekali lagi katakan asa sigoi sikapen asa sigoi totoken Kita boleh bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan doa-doa permohonan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kasih karunia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ketika pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini, walaupun dalam keadaan terpisah, kami bersekutu untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami boleh merasakan Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini ya Allah, kami mau berdoa. Kami mau menaikkan setiap doa-doa permohonan kami. Kami mau berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak Tuhan Permata Golgota, baik itu sektor, Runggun, Klasis, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memberkati kami dimanapun. Tuhan yang memberikan kami selalu kesehatan.
Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita, Tuhan yang memberikan kepada kami kesabaran. Karena Engkau tahu ya Bapa, pada saat ini mungkin banyak hal yang tertunda, banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, apapun yang boleh terjadi kepada kami pada saat ini, Tuhan ada untuk menguatkan kami. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua kami Bapa. Kami bersyukur ya Allah, ketika kami boleh masih merasakan kasih sayang daripada orang tua kami. Tuhan yang boleh memberkati kepada orang tua kami, Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan dimanapun mereka berada, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka selalu sukacita. Tuhan yang selalu memberkati dan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka kerjakan, mereka senantiasa merasakan semua berkat dan kasih karunia Tuhan ada untuk mereka. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu saat ini Tuhan Yesus, banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Baik itu pandemi corona yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan di bangsa dan negara kami, dari kesehatan, ekonomi, pembangunan, semuanya mungkin saat ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tapi kami mau berdoa ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap umat-umat Tuhan, setiap manusia yang boleh ada di dalam bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau yang mengetuk pintu hati kami ya Bapa, supaya kami tidak egois, supaya kami boleh melihat segala sesuatunya secara positif dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kekuatan Tuhanlah, maka Indonesia boleh pulih kembali. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja Bapa, buat pendeta, buat pertua ataupun diaken, buat guru-guru KKR, dan setiap pengurus-pengurus kategorial ya Tuhan Yesus. Berikan kepada saudara-saudara kami yang melayani di gereja-Mu ya Allah, kekuatan, kebijaksanaan dalam menjalankan pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama pelayan-pelayan-Mu ini, apapun yang menjadi pelayanan mereka walaupun tidak sama seperti biasanya, pelayanan mereka juga akan mampu menyentuh banyak hati orang untuk mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Berkati setiap kesehatan mereka Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan daripada pelayan-pelayanan-Mu ini ya Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Kami mau berdoa untuk PA online kami minggu depan kembali ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, mungkin berbeda rasanya ketika kami melakukan PA secara bersekutu bersama-sama, menaikkan pujian bersama-sama, bersorak-sorai bersama-sama, dengan ketika kami hanya melakukan PA secara online. Tapi yang menjadi kerinduan terbesar kami ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, apapun situasinya, baik itu kami di gereja ataupun kami di rumah, Tuhan yang boleh memberkati, supaya apapun yang menjadi tujuan daripada PA online ini boleh tercapai ya Tuhan, yaitu kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada.
Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui PA online. Kami boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali diberikan kekuatan melalui PA-PA online yang kami laksanakan setiap minggunya. Hadirlah Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau yang menyentuh hati dan pikiran anak-anak Tuhan, supaya kami boleh menyempatkan diri kami, waktu kami untuk mendengarkan dan menghadiri PA online kami setiap minggunya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa terkhususnya untuk musibah yang saat ini terjadi di tengah-tengah dunia, pandemi corona yang saat ini mungkin belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, tidak ada kekuatan yang bisa memulihkan dunia ini kecuali kekuatan daripada Tuhan. Kami masih percaya kekuatan Tuhan. Kami masih percaya Tuhan mampu untuk memulihkan. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, berilah kepada kami kesempatan untuk kembali pulih. Kami yakin dan percaya pandemi ini akan segera terselesaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan bangsa ini. Tuhan akan sembuhkan dunia daripada corona. Dan kami yakin dan percaya kehidupan akan lebih baik lagi ke depannya. Ampuni setiap kesalahan dan dosa ya kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami Bapa untuk bisa melakukan yang terbaik, mengubah diri kami menjadi manusia yang baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mampu mendengarkan setiap doa-doa kami dan menjawab indah pada waktunya. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan, dan biarlah persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami menyampaikan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan jawab indah pada waktunya. Kami berdoa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Amin. Kita akan menutup kebaktian PA online kita pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan kembali. Kita boleh katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan
kita boleh katakan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang. Sekali lagi kita katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita akhiri PA kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bisa ber-PA bersama, kami telah memuji nama Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan kami telah menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Semua bisa kami lakukan, kami alami hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah semuanya berkenan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri PA kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan firman yang telah diperdengarkan pada malam hari ini. Biarlah oleh karya-Mu Roh Kudus, firman-Mu terngiang-ngiang dalam hati dan telinga kami. Sehingga walaupun PA ini berakhir, tapi kami tidak berhenti, tapi kami terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati adik-adik hamba yang telah bertugas untuk mengaturkan ibadah ini, baik juga MC, pemusik, operator, bahkan hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami bersama. Ini doa dan kerinduan kami. Terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.